Baik, halo, perkenalkan kami dari kelompok 8, di mana pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan salah satu fungsi fundamental atau fungsi manajemen, yaitu organizing atau pengorganisasian. Di mana organizing sendiri adalah penyebaran sumber daya organisasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan strategis dari sebuah organisasi itu sendiri. Jika strategi sendiri menentukan apa yang harus dilakukan, maka pengorganisasi sendiri menentukan bagaimana cara kita untuk melakukannya. Untuk memahaminya, kita dapat melihat bagan organisasi berikut. Nah, ini adalah representasi secara visual dari struktur organisasi, di mana bagan ini menunjukkan change of command atau rantai komando, di mana terdapat tugas masing-masing departemen, bagaimana mereka saling terhubung. Nah, disinilah setiap karyawan sendiri memiliki tugas yang ditentukan, garis otoritas, dan juga tanggung jawab pengambilan keputusan yang jelas. Prinsip pertama dalam struktur vertikal sendiri adalah spesialisasi kerja atau sering disebut sebagai pembagian tenaga kerja. Jadi ini adalah sejauh mana tugas organisasi itu dibagi lagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Contohnya pada pabrik pembotolan. Nah, tugas produksi itu dipisah menjadi bagian pembotolan, kontrol kualitas, dan juga pemeliharaan. Nah, meski spesialisasinya meningkatkan efisiensi, perlu diingat bahwa terlalu banyak spesialisasi sendiri dapat membuat pekerjaan itu menjadi membosankan dan juga menghambat yang namanya koordinasi. Selanjutnya adalah rantai komando, yaitu garis otoritas yang tidak terputus yang menghubungkan antara semua karyawan dan menunjukkan siapa yang melapor ke siapa. Nah, terdapat 3 konsep kunci, yaitu yang pertama otoritas atau authority, di mana hak formal manager untuk membuat keputusan dan mengalokasikan sumber daya. Nah, otoritas ini melekat pada jabatan, bukan pada orangnya. Yang kedua ada responsibility atau tanggung jawab, di mana kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Yang ketiga ada akuntabilitas yang berkaitan dengan mekanisme untuk menyelaraskan otoritas dan tanggung jawab melalui pelaporan hasil tugas. Halo semuanya, perkenalkan namaku Joshua Mario dengan nomor NIM akhir 142251302. Nah, setelah kita memahami bagaimana struktur vertikal dibangun melalui rantai komando dan spesialisasi kerja, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai departmentalization. Bagian ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana organisasi mengelompokkan orang-orang dan berbagai aktivitas ke dalam departemen-departemen tertentu agar tujuan perusahaan bisa tercapai dengan lebih teratur. Nah, yang pertama ada vertical functional approach. Pendekatan ini adalah cara paling tradisional dalam menyusun organisasi. Di sini, orang-orang dikelompokkan berdasarkan keahlian dan tugas yang sama. Jadi, semua orang akuntansi berkumpul di departemen keuangan, semua orang yang jago jualan itu masuk ke departemen pemasaran, dan semua orang teknik masuk ke bagian produksi. Semisal seperti di sekolah, ada kelompok guru matematika, kelompok guru bahasa, dan kelompok guru olahraga. Kelebihannya adalah efisiensi karena sesama ahli bisa saling berbagi ilmu. Tapi kekurangannya, seringkali tiap departemen jadi egois dan sulit berkomunikasi dengan departemen lain, karena merasa dunianya yang paling penting. Kemudian ada divisional approach. Berbeda dengan fungsional, divisional approach mengelompokkan orang berdasarkan hasil akhir, seperti jenis produk, pelanggan yang dilayani, atau wilayah geografis. Misalnya perusahaan besar seperti Astra, punya divisi motor, divisi mobil, dan divisi alat berat. Di dalam divisi mobil sudah ada tim pemasaran sendiri, tim keuangan sendiri, dan tim produksinya sendiri. Jadi, satu divisi itu seperti perusahaan kecil di dalam perusahaan besar. Ini bagus banget buat perusahaan yang produknya banyak atau wilayahnya luas, karena setiap divisi bisa lebih fokus dan cepat merespon kebutuhan pasar masing-masing tanpa harus menunggu persetujuan dari pusat yang terlalu lama. Kemudian ada matrix approach. Nah, kalau pendekatan matrix ini yang paling unik karena dia menggabungkan struktur fungsional dan divisional secara bersamaan. Di sini, seorang karyawan punya dua bos atau dua rantai komando. Misalnya, kamu adalah seorang desainer grafis atau punya bos di departemen desain. Tapi kamu juga ditugaskan untuk masuk ke dalam proyek peluncuran mobil baru. Berarti kamu punya bos di tim proyek mobil kan? Nah, keunggulannya adalah koordinasi jadi sangat kuat dan sumber daya manusia bisa dipakai secara fleksibel untuk berbagai proyek. Tapi, tantangannya cukup berat. Sering muncul kebingungan atau konflik karena karyawan harus menuruti dua atasan yang mungkin prioritasnya berbeda. Oke, next ke team approach. Pendekatan ini menekankan kerjasama dalam tim di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya tim, organisasi bisa lebih fleksibel, cepat dalam mengambil keputusan, dan mampu menyelesaikan masalah dengan berbagai sudut pandang.
kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bersama. Oke, next ke virtual network approach. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan individu atau organisasi yang tidak berada di lokasi yang sama. Dalam model ini, perusahaan bisa bekerja sama dengan pihak eksternal seperti vendor atau freelancer. Keunggulannya adalah efisiensi, biaya, dan fleksibilitas tinggi, namun tetap membutuhkan komunikasi yang efektif agar tidak terjadi miskomunikasi. Next, the need for coordination. Koordinasi sangat penting agar seluruh aktivitas dalam organisasi berjalan selaras. Tanpa koordinasi, bisa terjadi tumpang tindih pekerjaan atau bahkan konflik antar bagian. Koordinasi memastikan bahwa setiap individu dan tim bekerja menuju tujuan yang sama secara efektif dan juga efisien. Perkenalkan, nama saya Feza Zaira Fili Putri dengan NIM 142251297. Di sini saya akan menjelaskan tentang Task Force Team and Management Project. Dalam sebuah organisasi, kerjasama antar bagian itu sangat penting. Ini disebut koordinasi, yaitu menyelaraskan pekerjaan dari berbagai divisi agar tujuan bersama tercapai. Ada beberapa cara untuk meningkatkan koordinasi. Tim sementara, yaitu task force adalah tim sementara yang dibentuk untuk menjelaskan masalah tertentu. Contohnya setelah perusahaan AT&T mengakuisisi Time Warner, mereka membentuk task force dari berbagai divisi seperti HBO dan Warner Bros. Untuk bekerja sama dan mengurangi konflik. Dua, ada tim lintas fungsi. Tim ini berisi orang-orang dari berbagai departemen yang bekerja sama dalam jangka panjang untuk menyelesaikan masalah yang terus muncul. Tujuannya supaya semua bagian organisasi bisa bekerja sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, ada manajer project, yaitu orang yang mengatur dan mengkoordinasi berbagai departemen agar sebuah proyek bisa selesai dengan baik. Dia tidak berada di satu divisi tertentu, tapi fokus memastikan semua tim bekerja sama. Yang keempat, ada koordinasi hubungan. Ini adalah tingkatan koordinasi paling tinggi. Artinya, karyawan dari berbagai bagian saling berkomunikasi dengan baik, yang punya tujuan yang sama, saling menghargai dan bekerja sama tanpa harus selalu diatur atasan. Contohnya seperti Southwest Airlines yang berhasil bekerja lebih cepat karena semua timnya saling membantu dan fokus pada tujuan bersama, bukan saling menyalahkan. Jadi, semakin besar organisasi, semakin penting koordinasi. Kerjasama yang baik akan membuat pekerjaan lebih cepat, efisien, dan hasilnya lebih maksimal. Kenapa sih struktur organisasi tiap perusahaan itu bisa beda-beda? Jawabannya itu simpel, karena tiap perusahaan itu menyesuaikan strategi dan cara kerja mereka. Yang pertama tuh ada konsep struktur follow strategi, artinya struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Kalau perusahaan fokusnya ke efisiensi biaya, biasanya itu mereka pakai struktur yang kaku, terpusat, dan penuh aturan. Ini tuh disebut dengan mekanistik struktur, cocok untuk kondisi yang stabil. Nah, tapi kalau perusahaan fokusnya ke inovasi dan fleksibilitas, mereka tuh butuh struktur yang lebih luas, desentralisasi, dan berbasis tim. Ini tuh disebut dengan organistruktur, cocok untuk lingkungan yang cepat berubah. Selain strategi, struktur juga dipengaruhi oleh cara kerja produksi atau yang disebut dengan workflow. Ada 3 jenis utama. Yang pertama, small batch production, produksi dalam jumlah kecil dan custom. Struktur yang dipakai biasanya itu fleksibel atau organik. Yang kedua adalah mass production, produksi besar dan standar. Di sini strukturnya itu lebih kaku dan terpusat atau mekanistik. Yang ketiga, continuous process, produksi berjalan terus-menerus dengan teknologi tinggi. Meskipun kompleks, struktur tetap cenderung fleksibel. Intinya, semakin kompleks teknologi, perusahaan itu butuh penyesuaian dalam struktur termasuk pengawasan dan pembagian kerja. Kesimpulannya, nggak ada satu struktur yang paling benar. Yang penting adalah kesesuaian antara strategi, teknologi, dan struktur organisasi. Karena disitulah kunci performa perusahaan. Pada bagian ini, saya akan membahas analisis kasus on the job, Honesty Designing Organization Structure. Kasus ini menarik karena Honesty berkembang dari startup sehingga struktur organisasinya ikut berubah seiring pertumbuhan, dan perusahaan ini juga didirikan oleh Seth Goldman yang menjabat sebagai CEO. Dan peran founder di sini sangat besar dalam mengarahkan perusahaan. Sebagai CEO, Seth Goldman bertanggung jawab dalam menentukan arah dan strategi perusahaan untuk menjaga nilai utama seperti produk organik serta mengawasi operasional seperti produksi dan pemasaran.
Jadi terlihat bahwa sebagai founder, dia tak hanya fokus pada strategi, tapi juga masih cukup terlibat dalam operasional dan juga marketing tadi, pemasaran. Selain itu, ia juga membangun hubungan dengan supplier dan mitra bisnis. Hal ini menunjukkan pentingnya chain of command dalam pengambilan keputusan. Namun, tantangan muncul dalam hal delegasi. Karena memahami bisnis secara mendalam, Goldman cenderung ingin terlibat langsung. Ini sangat wajar. Tapi kalau tidak didelegasikan, bisa jadi bottleneck. Oleh karena itu, seiring pertumbuhan perusahaan, ia perlu membagi tugas kepada manajer lain sesuai konsep work and specialization agar lebih efisien. Jika dikaitkan dengan teori John Woodward, produksi Honesty termasuk batch production karena fokus pada kualitas bukan mass production. Jadi struktur lebih fleksibel dan tidak terlalu birokratis. Serta membutuhkan koordinasi yang baik, ini sesuai dengan konsep bahwa struktur harus menyesuaikan teknologi. Kunci dari kasus ini adalah keseimbangan antara kontrol founder dan kemampuan untuk mendelegasikan, serta penyesuaian struktur agar tetap efektif dan adaptif.